Kita garis bawahi di sini bahwa ketika tujuan kita sama, ketika cita-cita kita sama, maka kita selalu bisa bekerja bersama dengan baik. Itu kita pegang. Terlepas apapun motif kehadiran Anies Baswedan dalam pelantikan Demokrat DKI Jakarta, entah karena Anies sebagai Gubernur DKI misalnya, atau karena Anies adalah temannya AHY, kita garis bawahi di sini bahwa ketika tujuan kita sama, ketika cita-cita kita sama, maka kita selalu bisa bekerja bersama dengan baik. Itu kita pegang. Dan saya ingin garis bawahi pentingnya di sini bahwa di dalam proses politik akan selalu ada diskusi, dialog, pertukaran pandangan, dan itu adalah tanda kebersamaan. Ini saya sering sampaikan bahwa dalam proses politik tidak ada musuh, yang ada lawan, dan semua adalah teman. Semua adalah teman, tidak ada yang bukan teman. Ketika kita mendengar kritik, maka sesungguhnya kita sedang bertukar pikiran. Lawan debat adalah teman berpikir, lawan badminton adalah teman olahraga. Dalam proses politik semua adalah teman. Dan inilah yang saya sangat syukuri, apalagi Mas AHY ini sangat terbuka, pikiran sangat banyak, luas wawasannya, sehingga ketika diskusi selalu ada pencerahan yang didapat. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mas AHY, Demokrat makin maju, makin berkembang. Dan kita tadi sudah lihat angkanya, sudah lihat tanda-tandanya, insya Allah trajektori ke depannya makin baik. Kolaborasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menangani dan juga menghadapi krisis pandemi ini, juga dalam rangka memulihkan ekonomi. Tetapi selain itu tadi kita juga banyak hal lain yang kita diskusikan, menarik sekali, dan mudah-mudahan silaturahmi semacam ini bisa terus kita jalin dan kita bawa ke tempat-tempat yang lain. Terlepas apapun motif kehadiran Anies Baswedan dalam pelantikan Demokrat DKI Jakarta, entah karena Anies sebagai Gubernur DKI misalnya, atau karena Anies adalah temannya AHY, tapi publik akan selalu mengaitkan momen ini semua sebagai upaya untuk merajut kebersamaan soal kemungkinan Anies dan AHY bisa maju di Pilpres 2024 yang akan datang. Tentu asumsi ini sangat wajar karena keduanya selalu muncul dalam radar survei yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas yang relatif layak untuk diperhitungkan untuk bertanding di Pilpres tentu saja. Tinggal bagaimana misalnya keduanya ini melakukan kerja-kerja politik yang terukur, mencari dukungan partai politik, meningkatkan elektabilitas. Sama-sama berada di luar pemerintahan, ditambah lagi mereka memiliki potensi kingmaker yang cukup dekat, yaitu SBY dan JK. Jadi di belakang AHY ini kan Pak SBY, di belakang Anies bisa dikatakan kedekatan cukup dekat dengan Yusuf Kala, JK. Partai Demokrat yang selama ini telah bekerja bersama, dan Partai Demokrat baru saja melewati masa ujian yang tidak sederhana. Insya Allah ini akan membuat kepemimpinan makin solid, partai juga makin solid dan makin memberikan manfaat bagi semua. Terkait dengan Mas Anies ini kan dengan Mas AHY sebenarnya sahabat lama gitu. Ya, baik. Sahabat berdialektika, berdiskusi saat Mas AHY masih berbaju tentara, Mas Anies dulu masih seorang akademisi gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat ada chemistry yang sangat kuat di antara beliau, ya karena memang ini ada hubungan baik yang terjalin sejak lama gitu. Dan kebetulan saja aspirasi publik kedua-duanya ini dianggap sangat pantas. Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, kembali menunjukkan kedekatannya. Mereka terlihat mesra di acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Demokrat DKI Jakarta. Sementara itu, dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, mengatakan kebersamaan AHY dan Anies merupakan indikasi serius terbentuknya koalisi jelang Pilpres 2024. Baik Anies maupun AHY, terang Umam, memiliki bekal elektabilitas yang memadai. Anies dan AHY bahkan disoraki kader bintang Mercy di acara itu. Wacana duet Anies-AHY pun mengemuka. Dua tokoh itu disebut-sebut sebagai duet maut untuk Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, IP, Karyono Wibowo menilai, duet Anies-AHY bisa menjadi ancaman bagi pasangan Capres-Cawapres lainnya. Alasannya, pertama, Anies dalam berbagai hasil survei selalu dalam masuk 3 besar,
sementara AHY berada di klaster cawapres potensial dalam survei. Dari hasil survei, Anies AHY lumayan kuat kalau diduetkan. Kalau duet ini terrealisasi, bisa jadi ancaman capres lain, misalnya Prabowo kalau salah pilih pasangan, tutur Karyono kepada rakyat merdeka kemarin. Anies dan AHY merupakan tokoh muda yang bisa mengambil hati pemilih dari kaum milenial. Sementara Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiono mengatakan, kedatangan Anies sebagai tuan rumah dalam acara pelantikannya. Pak Anies kan tuan rumah, kita bikin acara di wilayahnya, kata Mujiono. Dia menyebut, kelihatan dukungan kader Demokrat DKI kepada Anies sebagai hal yang wajar. Soal duet di Pilpres 2024, Partai Demokrat melakukan pembahasan sama sekali, khususnya di DPD Demokrat DKI. Pendukung Pak Anies yang ada juga di Demokrat, ada di PKS, ada di partai lain. Tetapi secara resmi, tak ada pembicaraan mengarah ke duet-duetan itu. Kita tetap memperjuangkan Mas AHY sebagai pemimpin masa depan, kata Mujiono. Sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai duet Anies AHY ideal untuk diusung Capres-Cawapres 2024. Hal ini tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga, keduanya selalu muncul di cat Capres maupun Cawapres. Malah dalam simulasi survei yang dirilis Indo Strategik pada Agustus tahun lalu, duet Anies AHY menempati posisi teratas dengan elektabilitas 20,25%, kata Kamhar. Dikatakan, memang ada dorongan dari kader internal soal duet ini, namun, sifatnya belum resmi. Secara personal Mas Anies dan Mas AHY memiliki chemistry yang pas. Keduanya dekat, figur yang cerdas, leadership kuat, berintegritas serta memiliki rekam jejak yang membanggakan, tuturnya. Kamhar mengklaim, selain dari internal Demokrat, pasangan ini juga didukung masyarakat umum. Selain itu, dia memandang dinamika pemilu 2024 masih amat dinamis. Partai Demokrat perlu menjalin kerjasama politik untuk mengusung duet ini. Komunikasi politik dengan semua pihak akan terus dijalin. Memang harus koalisi dengan parpol lain untuk bisa memenuhi ambang batas Pilpres, ujarnya. Diketahui, saat Anies dan AHY tiba berbarengan di lokasi acara Digi Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, keduanya berbincang akrab menuju podium setelah disambut dengan aksi palang pintu. Anies AHY, teriak ratusan kader Demokrat DKI di lokasi. AHY memuji kinerja Anies memimpin Jakarta. Selain itu, AHY mengaku sudah sering berdiskusi dengan Anies sebelum sama-sama masuk ke dunia politik. Sama seperti AHY, Anies menyampaikan dirinya sudah lama mengenal AHY bahkan sebelum terjun ke dunia politik. Dia bercerita bersama AHY dulu kerap berdiskusi tentang masa depan Indonesia.